Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semua ya. Kali ini kita akan membahas salah satu penyebab touchscreen atau bisa juga touchpad pada sebuah laptop itu tidak berfungsi. Jadi kalau laptop itu touchpadnya nggak berfungsi, kalau pakai touchscreennya nggak berfungsi, padahal drivernya sudah terinstall dengan baik. Padahal tidak ada indikasi secara fisik yang kelihatan bahwa touchpad atau touchscreen rusak. Maka salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya suplai tegangan pada perangkat ini. Nah, pada skema ini kita ambil contoh pada sebuah motherboard dengan model YOE ya. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat semuanya, pada konektor touchscreen ini kita bisa lihat di sini pin 1 terhubung ke VCC TS. VCC TS maksudnya adalah VCC touchscreen ya. Jadi ini adalah sumber tegangan atau suplai tegangan yang mensuplai touchscreen ini yang masuk ke pin 1 di konektor touchscreen ini. Jadi pada saat kita analisa, kita bisa cek tegangan pada pin nomor 1 ini, ada nggak tegangannya. Nah, kalau tegangannya ada, baru problem yang lain. Kalau ternyata tegangannya di pin 1 ini tidak ada, baru kita cari pin 1 ini terhubung kemana? Terhubung ke VCC_TS. Kita bisa lihat di sini VCC_TS ini sumbernya diambil dari mana. Nah, di sini sahabat semuanya kita bisa lihat MOSFET Q12. MOSFET Q12 yang pin 3-nya terhubung ke VCC TS, kemudian pin 1-nya terhubung ke plus 3 VS5. Nah, inilah sumber tegangan yang akan mensuplai touchscreen ini. Ketika Q12 MOSFET P channel ini, P channel apa N channel ini? P channel ya, kita bisa lihat simbolnya ini. Nah, ketika Q12 ini pin gate-nya, pin nomor 2 ini low atau katakan 0 volt gitu ya, maka Q12 ini akan aktif sehingga menghubungkan plus 3 VS5 ke jalur VCC TS, yang ini menyebabkan VCC TS atau touchscreen ini mendapatkan suplai tegangan senilai 3 volt. Nah, pada saat Q12 ini gate-nya tidak mendapatkan tegangan atau tegangannya high di gate, maka MOSFET ini tidak aktif. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat semuanya bahwa pin gate ini juga terhubung ke Q12. Ini adalah sebuah MOSFET N channel. Nah, MOSFET N channel ini dia tidak aktif kalau pin gate-nya low ya. Jadi kalau TS on ini low, maka Q13 ini tidak akan aktif, yang menyebabkan tegangan plus 3 VS5 ini langsung masuk ke gate dari Q12. Efeknya apa? Q12 gate-nya mendapatkan tegangan 3 volt, yang menyebabkan karena ini MOSFET B channel, maka Q12 ini tidak akan aktif. Maka dari ini Q12 kita bisa simpulkan dia akan aktif jika TS on ini nilainya high, tidak 0 volt ya, sehingga menyebabkan Q13 ini menghubungkan pin 3 ke 0, sehingga pin 2 ini tidak mendapatkan tegangan atau tegangannya 0 volt ya. Maka Q12 aktif sehingga konektor CN1 ini di pin 1-nya mendapatkan suplai tegangan senilai 3 volt, maka touchscreen akan aktif. Jika pin 1 ini tidak ada tegangan, nah maka kita bisa cari tahu kondisinya seperti yang kita jelaskan tadi apa tidak. Oh, di VCC TS ini di sini tidak ada tegangan, padahal di sini ada tegangan. Nah, pin di gate 2 ini padahal ini rendah, ini low 0 volt, tapi kenapa ini tidak ada tegangan? Nah, ini kita bisa jadikan referensi untuk analisa lebih lanjut. Mungkin Q12 nya rusak, atau bisa juga jalur VCC-nya ini, VCC_TS ini ada komponen yang short ke ground di sana misalnya. Jadi ini sahabat semuanya salah satu penyebab touchscreen atau touchpad sama ya. Di konektor touchpad itu kita bisa cari menggunakan skema pin mana yang menjadi suplai tegangan dari touchpad tersebut, sehingga jika ada masalah di pin tersebut bisa kita jadikan
poin awal untuk melakukan analisa lebih lanjut. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.